Kenapa pasangan yang dulu saling mencintai, saling merindukan, dan berjanji untuk hidup bersama selamanya, pada akhirnya bisa saling menyakiti? Mengapa hubungan yang penuh tawa, perhatian, dan kebahagiaan perlahan berubah menjadi dingin, penuh pertengkaran, bahkan berakhir dengan perpisahan? Apakah penyebabnya karena cinta yang sudah hilang? Belum tentu. Faktanya, banyak permasalahan dalam pernikahan bukan karena kurang cinta, bukan karena sudah tidak memiliki rasa sayang, tetapi tidak mampu mengkomunikasikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dengan baik. Dengan kata lain, masalahnya bukan kurang cinta, melainkan kurang komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Desta Munte dengan NIM 310700723100064, mahasiswa program studi PJJ Psikologi dari Universitas Insan Cita, Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan sebagai upaya meminimalisir masalah dalam pernikahan. Mengapa komunikasi penting dalam pernikahan? Pernikahan merupakan hubungan yang unik karena menyatukan dua individu yang memiliki latar yang berbeda. Setiap orang tumbuh dalam kehidupan yang berbeda, memiliki pengalaman hidup yang berbeda, pola pikir yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, bahkan cara mengekspresikan kasih sayang yang berbeda. Ketika dua individu tersebut memutuskan untuk hidup bersama, tentu akan muncul penyesuaian. Perbedaan sebenarnya bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik. Misalnya, seorang suami dibesarkan dalam keluarga yang jarang mengungkapkan perasaan secara verbal. Sementara, istrinya berasal dari keluarga yang terbiasa mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata. Ketika menikah, istri mungkin berharap suami selalu mengatakan, "Aku sayang kamu," atau memberikan perhatian secara verbal. Namun, suami menganggap menunjukkan kasih sayang melalui tindakan sudah cukup. Akibatnya, istri merasa kurang dicintai, sedangkan suami merasa sudah berusaha sebaik mungkin. Situasi seperti ini sering terjadi, bukan karena salah satu pihak buruk, melainkan karena adanya kesenjangan komunikasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk merupakan salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Masalah komunikasi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah salah paham. Pasangan sering menafsirkan ucapan atau tindakan pasangan secara berbeda dari maksud yang sebenarnya. Sebuah komentar sederhana dapat dianggap sebagai kritik, sementara pernyataan biasa bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan. Kedua adalah kurangnya keterbukaan. Sebagian orang memilih menyimpan masalah sendiri karena takut menimbulkan konflik. Namun, semakin lama dipendam, emosi negatif dapat menumpuk dan akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan atau kekecewaan yang besar. Ketiga adalah komunikasi yang agresif. Ketika konflik muncul, sebagian pasangan menggunakan kata-kata yang menyalahkan, merendahkan, atau bahkan menghina.
Padahal kata-kata yang menyakitkan sering meninggalkan luka emosional yang lebih lama dibandingkan masalah itu sendiri. Keempat adalah menghindari komunikasi. Ada pasangan yang memilih diam berhari-hari ketika marah. Mereka berpikir diam akan menyelesaikan masalah, padahal justru membuat pasangan semakin bingung dan hubungan semakin renggang. Dampak komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk tidak hanya mempengaruhi hubungan pasangan, tetapi juga mempengaruhi seluruh sistem keluarga. Ketika konflik terus terjadi, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Anak-anak dapat merasakan ketegangan yang terjadi antara orang tua mereka. Bahkan dalam jangka waktu panjang, konflik yang tidak terselesaikan dapat mempengaruhi kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Pasangan menjadi lebih mudah stres, cemas, frustasi, bahkan mengalami kelelahan emosional atau emotional overload. Jika kondisi ini terus berlangsung, hubungan yang awalnya dibangun atas dasar cinta dapat berubah menjadi hubungan yang penuh jarak atau ketidakpuasan. Strategi komunikasi efektif dalam pernikahan. Strategi pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian penuh pada pasangan saat mereka berbicara, bukan sambil main ponsel, menonton televisi, atau memikirkan jawaban yang akan diberikan. Mendengarkan aktif menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan dan pendapat pasangan. Terkadang pasangan tidak membutuhkan solusi, mereka hanya ingin dengar dan dipahami. Strategi kedua adalah menggunakan I statement atau pernyataan yang berfokus pada diri sendiri. Misalnya, daripada mengatakan kamu selalu mengabaikan saya, lebih baik mengatakan saya merasa sedih ketika tidak mendapatkan perhatian. Kalimat seperti ini membantu pasangan memahami perasaan kita tanpa merasa diserang. Berkomunikasi dengan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam pernikahan, empati sangat penting karena membantu pasangan untuk merasa diterima dan merasa dipahami. Sebelum bereaksi terhadap ucapan pasangan, cobalah bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya dia rasakan? Mengapa dia bereaksi seperti itu? Mengapa ketika empati hadir, konflik akan lebih mudah diselesaikan? Mengelola emosi dengan baik. Nah, komunikasi yang efektif tidak mungkin terjadi ketika emosi sedang memuncak. Saat marah, otak lebih fokus pada reaksi dibandingkan pemecahan masalah. Karena itu, apabila konflik mulai memanas, pasangan dapat mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri. Setelah emosi mereda, barulah diskusi dilanjutkan dengan kepala dingin. Menentukan waktu untuk berkomunikasi. Kesibukan pekerjaan sering membuat pasangan kehilangan waktu untuk berbicara secara mendalam. Akibatnya, komunikasi hanya berkisar pada kebutuhan sehari-hari.
Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang berkualitas. Pasangan yang menyediakan waktu khusus setiap hari atau setiap minggu untuk berbicara mengenai perasaan, harapan, maupun masalah yang sedang dihadapi. Memberikan apresiasi kepada pasangan. Seringkali pasangan lebih fokus pada kesalahan dibandingkan kebaikan yang dilakukan pasangannya. Padahal, apresiasi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menjaga hubungan. Ucapan sederhana seperti terima kasih, saya bangga padamu, saya menghargai usahamu dapat membuat pasangan merasa dihargai. Komunikasi ketika seseorang merasa dihargai, ia akan. Komunikasi bukan hanya alat untuk menyelesaikan konflik. Komunikasi adalah investasi jangka panjang dalam pernikahan. Semakin baik komunikasi yang dibangun, semakin kuat fondasi hubungan yang dimiliki pasangan. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara sehat cenderung lebih mudah menghadapi tekanan ekonomi, masalah pengasuhan anak, konflik keluarga besar, maupun tantangan. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan pernikahan. Komunikasi membantu pasangan memahami orang lain, memahami satu sama lain, mengurangi kesalahpahaman, menyelesaikan konflik secara sehat, serta memperkuat ikatan emosional. Pernikahan yang bahagia bukanlah pernikahan yang tidak memiliki masalah. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang mampu menghadapi masalah bersama melalui komunikasi yang terbuka, jujur, penuh semangat, penuh empati, dan saling menghargai. Karena pada akhirnya banyak hubungan tidak berakhir karena kurang cinta. Mereka berakhir karena cinta yang ada tidak pernah dikomunikasikan dengan baik. Saya, Desta Munte, NIM 3107007231064, mahasiswa program studi PJJ Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun pernikahan yang sehat, harmonis, dan bertahan lama. Sampai jumpa dan tetaplah